Horas madihita saluhutna. Adorang sota mulai acara permingguan di Jabu sadarion, ima minggu padua hondung Trinitatis. Asa taparade maroha doh pikirata, martangiang mahita. Amin. Mari mahita sian buku nomor 23 ayat sada saharu di ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihohotna marhapor siaon, alayang go dihalak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami. Asa unang medili hami ujuroha pugusun tuhami. Jala asa unang magopoha hubahik kami hami. Silehol-lehom muna dinggani. Ujuro pasupasum tuhami. Ramuti hami. Asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon. Lehon di hami hapor siaon. Asa dohot hami parjabar di sitianon ni akana porsia diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita sian buku di nomor 575 ayat sada. Akarura
Tabigi mapatik ni debata di hari Minggu sadarion, imasian patik perjulo sahatu patik paupaton. Patik perjulo. Ahu du jahuba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganommu, jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotong gabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni di bata, yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dosugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamu mapabadiahon di ari minggui, dinaonom ari maulahamu nasa siulommu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehuba de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pinamangibati hutam, ay dinaonom ari do ditoppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahini do ubahena di pasu-pasu de bata Jahuba, ari paradianan nai jala di perbadiai, ima sahakna. Atong rak mangidu gugu mahita sian Tuhan de bata, lahu mangulahon na hobarto patik nai. Ali Tuhan de bata, say pergugui mahami, mangulahon na hobarto patik mi. Amin. Mari hita sian buku de nomor 675 ayat sada dohot ayat 2. Jong-jong mahita. Dari Tuhan Yesus mengampuni dosa kami. Iras tutuh manoni sonang marohami. Say persiamat tu Jesus si paluai. Walau pasraham di Jesus kami rohami. Tapasirep maruhatta manopoti dosatta tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, saya si maroham ni dasadok bangso nami, sesama dosa nami saluhut na, saya sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu kami. Amin.
tabigima baga-baga ni di bata taringot tu hasesan ni dosata songono dohata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun jala songon obun manorop akka dosam say mulak mahotuahu ay ahu dosi paluaho hasangapon madidebata na digijang. Amin. Marede hita siyan bukid di nomor 140 ayat sada taba ayat 3. Tajahama hatani debata epistel di hari Minggu sadarion sian pangukapon bidu pitu mamuka mesian ayat sada sahat rodi ayat tulu tajahama marsikat soren dung salpui huida ma opat suru-suruan jongjong di na opat desa ni tanoi akan maniup na opat alugo ni tanoi asa unang mangubus alugo di tano nang di laut nang tusada haupe dungi huida masuru-suruan na asing hehe siak kabisaran ni mata neari nama niup sahap ni debata na mangulu jadi balgama suarana majauh dopak suru-suruan na opati akan naong majalo sahala mangagotano dohot laut rap mahita sudi nin nama unang maago hamu tano nang laut nang akkahau pai mahusahapi hami akan aposo ni debatata dibuhina sidabi ima sahatna mertua ma akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sin buku di nomor 125 ayat sada dohot tulu. Jongjong mahita. Atong tahatidakon mahaporsyautay songon nani hatidakon ni dongatta sahaporsyaon di sadok portibion rap madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na sohatudusan natu mo palangit dohot tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai
Imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tod di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banoturu dung ditanom, na mulak mangulu di are patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamuni debata jahuba, amanai pergugu na suhatu dosani, disima ibana pai mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulu do sugot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 826 ayat 1 saharo di ayat 2 huhut papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Mari kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk menjadi dasar khotbah pada hari Minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya.
Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua kita tahu bahwa saat ini kita diwajibkan menerapkan pola hidup normal baru, mengikuti protokol kesehatan, atau yang sering juga disebut dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Seperti misalnya, sedapat mungkin tetap tinggal di rumah. Bila harus keluar rumah, wajib menggunakan masker. Hindari kerumunan, jaga jarak dengan orang lain, hindari kontak fisik, rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, makan makanan yang sehat, olahraga secara teratur, jaga diri, jangan stres. Kita bekerja, kita beraktivitas, termasuk kita beribadah di gereja pun harus mengikuti protokol kesehatan tersebut. Pertanyaannya, mengapa harus seperti itu? Yaitu karena virus ini akan tetap ada di sekitar kita, sehingga kita harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Sehingga supaya kita tidak terinfeksi olehnya, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan itu. Dan kita berharap semua gereja-gereja sudah memiliki protokol kesehatan ini. Dan kita berharap juga semua orang-orang Kristen harus menjadi pionir, harus berada di garis depan untuk menerapkannya. Jangan ada satu orang pun yang anggap enteng, apalagi yang anggar jago. Dengan demikian, kita bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan orang lain dari paparan COVID-19 ini. Pola hidup baru karena kita mengalami atau menghadapi hal yang baru. Seperti itu pula lah perintah Tuhan kepada bangsa Israel di Nats ini. Sebentar lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan. Dan bila mereka sudah memasuki tanah Kanaan, Tuhan mewajibkan mereka menerapkan pola hidup yang baru, yang berbeda dengan pola hidup mereka sebelumnya. Mengapa? Karena mereka sekarang bukan lagi bangsa biasa yang sama dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, bukan. Tetapi sekarang mereka sudah menjadi umat Allah. Umat Allah yang kudus, umat Allah yang sang pencipta dan pemilik dunia beserta isinya ini. Umat Allah yang maha kuasa, yang maha kudus. Karena itulah pola hidup mereka harus mengikuti perintah Allah. Bila mereka melakukannya dengan benar, maka Tuhan akan tetap memberkati mereka. Tetapi bila mereka tidak mau, maka ketidakmauan mereka itu sendiri yang akan menghancurkan mereka. Lalu sekarang apa yang harus mereka lakukan? Dalam Nats ini disebut
mereka harus merayakan 2 tahun. Pertama, tahun Sabat, yaitu setiap tahun ke-7. Dan yang kedua, tahun Yobel, yaitu setiap tahun ke-50, 7 kali tahun Sabat. Dan itu bukan sekedar perayaan, tetapi banyak hal yang harus mereka lakukan dalam aksi nyata, dalam perbuatan nyata. Itulah cara mereka untuk merayakannya. Dan di ayat 2 dikatakan aksi itulah yang menjadi cara mereka untuk menghormati Allah dan untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar adalah umat Allah. Saudaraku, langsung saja, apakah amanat dari nats ini? Apa pesan dari nats ini untuk kita lakukan saat ini, terutama ketika kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, saudaraku, di tahun Sabat dan tahun Yobel, mereka tidak boleh mengerjakan tanah untuk bercocok tanam. Sepanjang tahun Sabat dan tahun Yobel, tanah itu harus benar-benar berhenti bersabat. Untuk apa? Supaya tanah itu bisa bernafas, supaya tanah itu bisa memperbaiki, merecharge dirinya sendiri, supaya tanah itu kembali menjadi lestari, sehingga kesuburan tanah itu akan meningkat kembali dan kemudian akan bisa menghasilkan hasil yang melimpah. Tetapi bukan hanya itu, saudaraku, itu juga berguna bagi manusia, supaya manusia bisa beristirahat, supaya manusia tidak menjadi budak pekerjaannya. Sehingga ketika mereka menggunakan Sabat itu dengan bagus, maka tenaganya akan pulih dan mereka akan semakin kuat. Bila kita beristirahat dengan baik, pasti produktivitas kita akan meningkat kembali. Dan terutama, masa Sabat itu bukan hanya untuk istirahat di rumah, tetapi harus digunakan untuk beribadah, menyembah Tuhan. Sehingga bukan hanya jasmani mereka yang dipulihkan, yang disegarkan, tetapi rohani mereka juga, rohani kita juga dikuatkan, di-recharge, dicas kembali. Tetapi masih ada hal lain lagi, saudaraku. Tuhan menetapkan tahun Sabat dan tahun Yobel agar dengan cara itu bangsa Israel dan kita diwajibkan melestarikan bumi ini. Mengapa? Karena dengan demikianlah kita mengakui bahwa tanah dan bumi ini adalah milik Allah kita. Kita bukanlah pemilik bumi ini. Kita ini hanyalah penumpang yang tak berbayar di sini, penumpang gratis di tanah milik Allah ini. Karena itu adalah kewajiban kita untuk melestarikannya. Saudaraku, mungkin itulah hal yang perlu kita renungkan saat ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus mengakui, sebelum pandemi ini, keadaan ekosistem dunia ini sudah sangat memprihatinkan. Karena keserakahan manusia, maka terjadi pembalakan hutan, penebangan pohon di mana-mana, mengakibatkan kerusakan lingkungan, banjir, tanah, longsor, dan lain-lain. Penggunaan bahan bakar fosil yang tiap hari semakin melonjak, membuat udara semakin tercemar oleh emisi karbon. Suhu bumi semakin naik, humus tanah semakin terkuras karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Lapisan ozon menjadi rusak yang mendatangkan banyak penyakit. Pokoknya, saudaraku, bumi kita sudah bopeng, bumi kita sudah menuju kehancuran. Karena manusia sudah lupa memberikan perhentian, memberikan Sabat bagi bumi ini. Tetapi mungkin, saudaraku, inilah cara Tuhan dengan datangnya pandemi COVID-19 ini.
menurut penelitian para ahli, nampaknya bumi kita sedang mengalami sabatnya. Setelah virus ini, pergerakan manusia menjadi berhenti. Dan itulah kesempatan bagi bumi untuk bernafas. Sehingga kata para ahli, setelah wabah corona ini, maka langit menjadi lebih jernih. Bumi seperti bernafas kembali. Polusi berkurang dengan sangat tajam. Lapisan ozon sepertinya sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Air sungai semakin jernih. Dan gereja-gereja yang dulunya mencetak ribuan lembar kertas untuk buku acara, untuk warta, tetapi sekarang sudah harus paperless karena menggunakan daring, harus di-download di HP dan lain-lain yang mengurangi penggunaan sumber daya alam kita. Saudaraku, mudah-mudahanlah COVID-19 ini menjadi momentum bagi kita dan bagi seluruh dunia untuk mengingat tahun Sabat dan tahun Yobel, yaitu untuk melestarikan alam, memberi Sabat bagi alam. Karena alam yang kita diami ini adalah milik Tuhan. Mari saudaraku, mulailah dari hal-hal yang kecil. Misalkan, kurangi penggunaan plastik, kurangi penggunaan bahan bakar fosil, kurangi penggunaan air, penggunaan kertas, dan lain-lain. Usahakanlah menanam pohon selagi saudara masih hidup. Dengan cara itulah kita melestarikan alam, tetapi terutama dengan cara itulah kita memuliakan, menghormati Allah, pencipta alam semesta ini. Itu yang pertama, saudaraku. Sekarang yang kedua, di tahun Yobel ini di ayat 13 dikatakan, dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apa artinya? Karena satu dan lain hal, seseorang bisa jatuh miskin, lalu dia menjual ladangnya, menjual hartanya, bahkan menjual dirinya menjadi budak kepada sesamanya. Artinya dia menjadi kehilangan kebebasannya, tetapi terutama juga dia kehilangan alat produksinya. Tetapi pada tahun Yobel, semua miliknya harus dikembalikan kepadanya sehingga dia bisa menggunakannya untuk mencari nafkahnya sendiri. Dan dia sendiri beserta keluarganya harus dilepaskan sebagai manusia merdeka. Semua Israel harus melakukan itu dengan sukarela tanpa perhitungan ekonomis. Mengapa? Karena mereka adalah umat Allah. Sehingga di antara mereka tidak boleh ada orang miskin. Mereka wajib saling tolong menolong. Mereka harus saling berbagi, yang berkecukupan membantu yang berkekurangan sehingga tidak ada yang miskin. Sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh indah, saudaraku. Menurut para ahli, tahun Yobel ini jugalah yang menjadi misi Tuhan Yesus. Seperti yang Yesus katakan di Lukas 4 ayat 18 hingga 19, nanti baca, dan juga di Matius 25 ayat 31 hingga ayat 40, yaitu melakukan tindakan kasih untuk kita teladani. Itulah sabat yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yaitu melepaskan dan membantu sesama kita. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kita, saudaraku, melalui pandemi corona ini. Tanpa dikomando, manusia di dunia langsung bergerak untuk saling membantu dengan caranya masing-masing. Semuanya saling membantu mereka yang terinfeksi. Para pahlawan-pahlawan kami di garda depan, para tenaga medis, mereka yang membantu mereka yang terdampak secara ekonomi, yang menjadi miskin, yang terkena PHK, yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini.
tanpa melihat suku, tanpa melihat agama, tanpa melihat ras, semuanya saling tolong menolong. Dan gereja-gereja kita juga aktif benar mengumpulkan donasi untuk membantu mereka. Saudaraku, hendaknya lah perbuatan baik ini kita teruskan menjadi kebiasaan baru ke depan, sebagai cara kita menghormati Tuhan dengan mengasihi sesama manusia sebagai wujud buah iman kita. Dan itulah tema dari hari ulang tahun PGI yang ke-70 tahun ini. Satu tubuh, satu beban, menjadi sahabat di saat senang dan di saat susah. Mari kita jadikan itu bukan hanya ketika corona ini, tetapi menjadi kebiasaan baru bagi seluruh kita. Yang terakhir, saudaraku, tahun Sabat dan tahun Yobel adalah ujian iman. Karena untuk beberapa tahun mereka tidak mengolah tanah. Padahal tanah itulah, dengan mengolah tanah itulah satu-satunya sumber pencaharian dan sumber makanan mereka. Pertanyaannya, lalu apa yang mereka makan sepanjang tahun Yobel, sepanjang tahun Sabat, apalagi sepanjang tahun Yobel itu? Apa yang akan mereka makan? Saudaraku, Tuhan memberikan jaminan di ayat 20 bahwa Tuhan akan mencukupkannya. Tuhan yang maha kuasa dan maha pengasih, yang dapat melakukan segala-galanya, itu memberikan jaminan bahwa Tuhan akan mencukupkannya. Tetapi saudaraku, disitulah letak ujian iman mereka. Ujian iman mereka dan ujian iman bagi kita hari ini. Apakah kita masih percaya akan kemahakuasaan dan akan pemeliharaan Allah atas kita? Bagi Israel, Tuhan sudah membuktikannya. Selama 40 tahun mereka tidak bekerja, tidak menghasilkan apa-apa, tetapi Tuhan mencukupkan segala-galanya bagi mereka selama 40 tahun, bukan 1-2 hari. Dan setiap hari ke-6 Tuhan mengatakan jangan ada yang mengambil untuk besok, yaitu hari Sabat. Lalu apa yang mereka makan? Ternyata Tuhan mencukupkan. Walaupun ada orang yang nakal mengambil sedikit pada hari yang ke-6 itu, tetapi Tuhan membuat itu cukup bagi mereka pada hari Sabat itu. Tuhan telah membuktikannya juga melalui Elia. Tuhan memelihara Elia melalui sungai Kerit, melalui burung gagak yang rakus itu. Tuhan memelihara mereka dengan cara yang ajaib. Saudaraku, Tuhan yang pernah melakukan itu di zaman Musa, di zaman Elia, dan di zaman nabi-nabi, pasti juga mau dan mampu melakukan itu di zaman kita sekarang. Tuhan punya banyak cara yang ajaib untuk memelihara orang-orang yang tetap beriman kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha pengasih. Dia adalah gembala agung bagi kita. Yang perlu sekarang, saudaraku, imanilah itu. Terutama bagi saudara-saudaraku yang sedang gelisah karena kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan prospek bisnis. Yang bisnisnya mulai tidak karu-karuan sekarang. Yang sedang bergumul tentang mata pencaharian, tentang keuangan dan lain. Saudaraku, inilah tahun Sabat dari Tuhan bagimu, bagi kita. Inilah saat ujian bagi iman kita. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan sanggup? Tuhan mau memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Imani itu, maka gelisahmu akan hilang. Imani itu, maka kita akan bersemangat bekerja menapaki masa depan yang gemilang.
Amin. Terima kasih Bapa di sorga yang memperbolehkan kami menikmati masa-masa Sabat, agar itu menjadi kesempatan bagi kami untuk mengembalikan, memulihkan kondisi kami, terutama memulihkan kondisi alam ciptaan-Mu, dan terutama memulihkan kondisi rohani kami. Terima kasih Bapa. Ingatkan kami untuk menggunakan Sabat-Sabat ini dengan baik. Dan kami diberi pemahaman baru melalui wabah corona yang menggelisahkan banyak orang. Tetapi bagi kami orang-orang percaya, inilah tahun Sabat dan tahun Yobel dari Tuhan, untuk memberi kami kesempatan lebih dekat kepada Tuhan, berhenti dari kesibukan kami sehari-hari untuk hanya datang memuliakan Engkau. Inilah kesempatan bagi dunia, bagi bumi, bagi alam ini untuk berhenti, bernafas, dan dia dapat merenew, memperbaiki keadaannya. Karena sebelumnya kami sudah merusak bumi ini. Tetapi sekarang bumi ini sedang memperbaiki kesehatannya untuk semakin baik untuk kami diami. Terima kasih Tuhan. Biarlah bukan hanya pada saat corona ini kami mau melestarikan alam, tetapi kami mau terus melakukannya sebagai penghormatan kami terhadap Tuhan sebagai pencipta alam. Tuhan, biarlah juga dengan pandemi corona ini kami mau bersolidaritas supaya tidak ada orang yang miskin di tengah-tengah kami, untuk menunjukkan bahwa kami adalah umat Allah. Karena itu biarlah kami mau saling berbagi, saling tolong menolong, dan saling menghargai satu sama lainnya. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang terdampak oleh virus ini, di bidang bisnisnya, di studinya, atau di kariernya, Tuhan, biarlah ini menjadi ujian iman kami. Dan kami akan menang, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu dan mau memelihara hidup kami. Karena Engkau pasti punya cara yang ajaib untuk memelihara hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami seluruhnya. Berkati bangsa kami. Berkati gereja-gerejamu. Berkati hamba-hambamu. Berkati umatmu, ruasni huriamu. Satu persatu jauhkan mereka dari virus ini dan dari sakit penyakit dan dari bahaya-bahaya yang lain. Biarlah kami tetap bersuka cita walaupun kami harus hidup berdampingan dengan virus yang ganas ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dalam
mahita. Ai lambok dosa rali Tuhan kai Roma holas marang rohani Sai ta ingat tungtung hatani Tuhani Mangarahon coba Tuhani Sai batu pamai alani Tuhani Sama kirim maros na Tuhan Debata domerni danani ulami Manang na adong parbueni Tatangyap kong mapiliata. Ali di bata manamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na ding kadohot na saulibasa na mauli utus. Hupasahat kami masyanan ni lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todib. Asala putad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita. Selamat hari Minggu.